Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Kristus, teristimewa Jemaat GKPA Penjernihan. Kembali kita disapa firman Tuhan sebagai renungan malam kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih puji syukur Tuhan atas berkat, pertolongan, penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Hingga semua boleh kami lewati. Saat ini kembali kami boleh Kau perkenankan bersekutu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati pikiran kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunkan Tuhan dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk datang bersekutu membaca firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Almanak GKPA, Selasa tanggal 11 Januari 2022, terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Di bawah judul perikop, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia telah memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan firman Tuhan malam ini kami beri judul Hidup yang Diubahkan. Injil Yohanes penuh dengan kisah orang-orang yang hidupnya diubahkan ketika mereka bertemu dengan Yesus. Seperti yang sakit, buta, lumpuh, disembuhkan. Tidak terkecuali perempuan Samaria dalam cerita ini, yang datang ke sumur dengan membawa masalah dan kesakitannya. Namun justru ia mendapatkan suatu wawasan baru melalui dialog teologis dengan Yesus sendiri yang kemudian memulihkan dirinya. Kita bisa melihat beberapa hal yang penting yang Yesus lakukan terhadap wanita Samaria tersebut. Yang pertama, Yesus mengasihi kita dengan mengangkat masalah kita. Dengan sengaja Yesus melewati daerah Samaria. Kemudian Yesus berhenti di sebuah sumur dan menyuruh murid-muridnya pergi agar Yesus bisa sendirian. Agar Yesus juga bisa bertemu dan membangun relasi dengan seorang wanita yang sedang bermasalah. Sebagai wanita yang telah diceraikan 5 kali dan sekarang sudah tinggal dengan seorang yang bukan suaminya, jelas ia memiliki masalah emosi dan sosial dengan orang di sekitarnya. Hal ini mengingatkan kita satu hal, bahwa inisiatif kesembuhan datang dari Yesus. Yesus bukan saja tahu masalah kita, namun ia juga yang memberikan solusi akan masalah itu. Dan solusi itu ia tawarkan dengan cuma-cuma. Ketika kita meminta, ia akan memberikan penyelesaian untuk masalah kita. Yesus sendiri memberikan solusi buat masalah kita dengan memberikan dirinya sendiri bagi kita. Yang Yesus minta adalah agar kita percaya kepada janjinya. Akhirnya adalah seorang wanita yang diubahkan. Seorang wanita Samaria yang menjadi penginjil pertama untuk tanah Samaria. Orang-orang banyak diberkati lewat kesaksiannya. Keselamatan itu datang dari orang Samaria, dan itu terjadi
ketika seorang wanita berdosa diubahkan hidupnya lewat perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dari hidup yang sia-sia, sekarang wanita itu telah memiliki hidup yang lebih bermakna. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ada di antara kita yang masih terbeban dengan masalah. Kita membutuhkan pemulihan dan kesembuhan untuk hidup kita. Apakah kita rindu merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan mau diubahkan agar dapat kita lebih baik di tahun 2022 ini, dari yang sia-sia menjadi hidup yang sejati dan bermakna. Ingat, Yesus sudah terlebih dahulu rindu agar kita memiliki hidup yang berarti. Mari datang kepadanya dan alami perubahan hidup. Merendahkan diri, panjatkan doa permohonan kepadanya. Hidup yang bermakna akan kita miliki karena Allah sendiri yang mengasihi kita. Yesus rindu ada perubahan dalam hidup kita, dan Yesus sendiri yang akan menyelesaikan masalah hidup kita menurut cara dan waktu Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, puji syukur Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami malam hari ini. Mengingatkan kami akan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan ubahkan hidup kami lebih baik, berkenan di hadapan-Mu, terlepas dari berbagai permasalahan kami, agar kami boleh dilegakan, bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mau serahkan istirahat kami hingga pagi esok. Boleh kami kembali bangun dengan kesehatan dan sukacita yang baru. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.